Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Kami bahagia ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman, oh Tuhan. Yeah. Come on. 1, 2, 3, go. Kekal Allah yang perkasa, marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dia
Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Shalom semua, ya nunu habar doko ila sadu. Kita harap semua kita sehat, baik kami yang di kampung ataupun yang berada di luar daripada kampung. Saya percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Oke, kita mulakan ibadah kita dalam doa, dan ada beberapa perkara doa yang perlu kita doakan. Yang pertama, doakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua supaya terluput daripada COVID-19. Yang kedua, ekonomi yang baik. Yang ketiga, ketenangan, kesabaran, dan damai sejahtera dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Yang keempat, kita terus berdoa untuk daerah Sepitang supaya kuasa Tuhan nyata melindungi mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, kita doakan kerajaan Malaysia supaya tetap dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang perkasa, yang luar biasa, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan terus menerus menyertai memberkati kami supaya kami tetap terluput daripada jangkitan COVID-19. Tuhan, dalam masa yang sukar ini, kami mohon pertolongan, kami mohon semangat baru, kami mohon kekuatan baru daripada Engkau supaya kami tetap kuat, teguh, penuh damai sejahtera, tenang, sabar di dalam menghadapi situasi ini. Kami juga berdoa untuk daerah Sepitang, ya Tuhan. Kami sangat mengasihi mereka, orang-orang di sana yang dikenakan PKPD. Kami tidak tahu situasi yang sebenar, tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan, dan Engkau melihat mereka saat ini yang terkena dengan jangkitan COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka akan sembuh. Bagi mereka yang sedang di swab test, Tuhan akan berikan keputusan yang negatif bagi mereka supaya mereka juga terluput daripada semuanya. Kami doakan untuk ekonomi semua gereja Tuhan, ekonomi orang-orang Kristen dan ekonomi negara Malaysia akan tetap terpelihara di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan sendiri. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi kerajaan Malaysia, cara pemerintahan yang ada pada saat ini, kami mohon supaya Tuhan tetap campur tangan. Mereka berada dalam landasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di surga diberkati anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, termasuk tim pujian penyembahan dan juga penyampai firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepandaian
Tuhanlah yang berkarya dalam ibadah kami walaupun melalui online. Biar kuasa Roh Kudus bekerja di setiap tempat dimanapun kami berada, baik yang berada di rumah, tempat pekerjaan, baik yang ada di Melangkap, di Kota Kinabalu, di seluruh Sabah, malahan yang di Semenanjung pun Tuhan akan terus-menerus menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan sampai ayat 6 ya. Mazmur 23 pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Oke, tajuk di atas, Tuhan Gembalaku. Mazmur Daud, Tuhan ialah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Dia memberi aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar, sebagaimana yang dijanjikannya. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gulita, aku tidak akan takut ya Tuhan, karena Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyambut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumah-Mu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan dan mengaluh-aluhkan tim pujian penyembahan untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini. Persilakan. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Saya sangat senang untuk berada di gereja ini pada hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian syukur, yaitu segala puji syukur. Haleluya.
lagu yang seterusnya saya akan membawa yaitu lagu Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari bersorak bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak jemaat semua untuk menyanyikan lagu Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau bertakhta di dalam hati ini ya Tuhan. Terima kasih juga atas kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami semua ya Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkaulah satu-satunya yang kami sembah ya Tuhan di alam semesta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang berharga di mata kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati penyampai firman Tuhan sebentar lagi ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada penyampai firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi Jemaat ISABI Melangkap Baru yang dikasihi Tuhan. Kita masih dalam khotbah tentang kebahagiaan yang sejati, dan pagi ini adalah khotbah siri yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah orang-orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus? Minggu lalu saya sudah jelaskan dua perwatakan orang yang berbahagia, yaitu pertama, mereka yang miskin. Miskin dalam bahagian ini adalah miskin secara roh dan bukan secara jasmani. Artinya satu keadaan jiwa yang mulia orang-orang percaya, di mana dia sadar dan merasa kosong dalam hal-hal rohani. Misalnya dalam kepahaman firman Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, ucapan syukur, dan pelayanan. Orang yang miskin dalam roh adalah mereka yang merasa puas di tengah-tengah kemiskinan, mereka yang bersikap rendah hati terhadap orang-orang miskin. Mereka yang berpikiran sederhana menerima berkat kekayaan surgawi. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita. Maksudnya, berduka cita karena melihat dan merasakan kesusahan orang lain, menangis bersama dengan orang lain, menangis bersama dengan orang yang menangis, berduka karena melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dan sedang menuju kebinasaan. Orang-orang seperti ini akan dianugerahkan karena melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mereka berduka oleh karena mereka melihat bahwa orang-orang ini menuju kebinasaan. Orang-orang seperti ini akan dianugerahkan berkat penghiburan surgawi. Pagi ini saya akan menjelaskan dua lagi perwatakan orang yang bakal menerima kebahagiaan sejati. Yaitu yang ketiga, orang-orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Dalam Matius pasal 3 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka yang tenang, menjalani kehidupan serta tunduk kepada Allah. Tunduk pada firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, berjalan dengan taat dalam rancangannya, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, dia menulis, beritahulah jemaahmu supaya tidak mengumpat ataupun bertengkar dengan sesiapapun, tetapi bersikap ramah tamah dan lemah lembut kepada semua orang. Titus pasal 3 ayat 2. Orang yang lemah lembut mampu menanggung hasutan dan fitnah tanpa terbakar dengan kemarahan.
Mereka bersikap diam dan tenang apabila memberikan penjelasan atau jawaban. Mereka mampu menunjukkan rasa tidak senang dengan lemah lembut bila memang ada alasan untuk merasa tidak senang, tanpa menunjukkan sikap kasar dan kata-kata kesat yang tidak memberkati. Orang yang rendah hati tetap bersikap cool atau tenang saja ketika orang lain terbakar dengan emosi. Dengan sabar mereka menguasai jiwa pada saat nyaris tidak mempunyai apa-apa pun. Mereka inilah yang disebut orang yang lemah lembut. Mereka sukar dihasut dan difitnah sebab tidak ada alasan orang lain melakukannya. Mereka cepat dan mudah ditenangkan. Karena mampu mengendalikan diri, mereka lebih suka memaafkan 20 perlakuan buruk daripada membalas dendam atas 1 perlakuan buruk. Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang lemah lembut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sekalipun masih berada di dunia nyata yang penuh dengan pergulakan. Orang-orang yang lemah lembut berbahagia dan mereka dijanjikan untuk mewarisi bumi. Sebab mereka serupa dengan Kristus dalam sikap, karakter, dan teladan. Dalam hal kelemah lembutan kita wajib belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kelemah lembutan itu. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit diakhiri dengan satu seruan dan panggilan kepada orang-orang yang sedang mendengarnya. Dia berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu, karena memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat kesejahteraan hidup. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah dituruti dan beban yang aku berikan kepada kamu mudah dipikul." Matius pasal 11 ayat 29. Mereka yang diberkati dengan kebahagiaan itu adalah tuan atas amarahnya, dan yang tidak akan dikuasai sikap panas baran. Orang-orang yang lemah lembut berbahagia sebab mereka memiliki penghiburan yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang paling aman dalam hidup dan tidak mudah terganggu. Karena kebahagiaan itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri atau dari sahabat-sahabat, tetapi dari Allah yang sumber kelemah lembutan. Orang-orang ini selalu serasi dengan hubungan sesiapapun, dengan apapun keadaan, dan dengan teman-teman manapun. Mereka serasi untuk hidup dan serasi untuk mati. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dia mengutip kata-kata ini dalam Mazmur pasal 37 ayat 11 yang mengatakan, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan menikmati kemakmuran yang berlimpah-limpah. Ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus ini adalah satu-satunya janji duniawi yang bersifat sementara yang terdapat di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Janji mewarisi bumi bukan berarti bahwa orang-orang yang memiliki kelemah lembutan itu akan memiliki sebagian besar bumi nyata ini atau keseluruhannya secara literal. Memang secara logiknya tidak ada kemungkinan siapa-siapa yang boleh memiliki bumi ini. Sebaiknya bentuk kesalihan ini maksud saya kelemah lembutan dalam cara yang khusus, memiliki janji tentang hidup yang sekarang ini. Sikap lemah lembut sekalipun dihina dan direndahkan seperti apapun,
cenderung dapat meningkatkan kesehatan, kekayaan, kenikmatan hidup, dan keamanan kita sementara di dunia. Orang yang lemah lembut, bersikap tenang dan jelas, kelihatan dapat menjalani kehidupan dengan mudah dibandingkan orang-orang yang lancang dan penuh pergolakan. Memiliki bumi dapat juga dimengerti secara harfiah apabila kita merujuk kepada pemilikan seluruh tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu oleh bangsa Israel. Karena secara rohani, tanah Kanaan adalah bayangan keadaan surga yang indah penuh kemuliaan. Dengan demikian, segala berkat dari surga dan segala berkat di bumi merupakan bahagian orang-orang yang lemah lembut. Siapakah yang memiliki kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Yang keempat, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius pasal 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus merujuk kepada orang-orang yang betul-betul merindukan, menginginkan dan melakukan kehendak Allah. Mereka diibaratkan rusa yang merindukan anak sungai yang memuaskan dahaga. Mereka bagaikan domba yang merindukan rumput untuk memuaskan rasa lapar. Mereka bagaikan penjaga domba yang merindukan padang yang berumput hijau dan air yang tenang untuk menyegarkan jiwa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dengan memiliki sikap yang sentiasa lapar dan haus akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kemudian akan memuaskan rasa lapar dan haus. Beberapa penafsir Alkitab menanggapi ungkapan ini sebagai contoh selanjutnya mengenai kemiskinan lahiriah dan keadaan buruk dalam dunia ini, di mana manusia diperhadapkan dengan kerugian dan kesalahan sehingga membuat dan mendorong mereka mencari keadilan, namun usaha mereka sia-sia. Mereka lapar dan haus dan ingin melihat keadilan ditegakkan. Harta kekayaan disamaratakan, tetapi kekuatan para penindas itu begitu besar dan begitu kuat sehingga mereka tidak dapat memperoleh keadilan itu. Mereka hanya dapat mengidamkan keadilan dan kesamarataan hak dan tidak dapat mengecapinya karena mereka dihalangi oleh orang-orang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati sesama manusia. Hal ini sangat menyedihkan. Namun begitu mereka tetap berbahagia sekalipun mereka menderita berbagai kesusahan dan tidak dapat melihat dan mengecapi keadilan dan kesamarataan hak. Namun mereka tetap berharap kepada Allah yang bukan saja akan menegakkan keadilan dan kebenaran itu, tetapi akan membebaskan mereka daripada genggaman para penindas. Mazmur 103 ayat 6 berkata, Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Orang-orang yang terpaksa menanggung akibat penindasan tetap memiliki kebahagiaan di dalam hidup. Dengan hati yang dipuaskan, mereka dengan tenang datang kepada Allah dan menyerahkan pergumulan dan kesusahan mereka. Dengan sukacita dan kebahagiaan yang ada pada mereka, mereka berkata, aku melayangkan mataku ke pergunungan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang maha adil dan berkuasa. Mereka tahu apabila tiba masanya,
Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya. Kepuasan mereka akan disempurnakan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran di sini harus dipahami secara rohani, yaitu suatu keinginan dan kerinduan yang luhur dan mendalam akan anugerah Allah. Anugerah yang melayakkan orang-orang menerima berkat kurnia. Kurnia ilahi termasuk kebahagiaan yang kekal. Kebenaran yang dimaksudkan dalam ayat 6 adalah semua berkat rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, sebaliknya utamakanlah pemerintahan Allah terlebih dahulu dan lakukan kehendaknya. Maka Allah memberikan semua itu kepada kamu, yaitu semua berkat-berkat rohani. Semuanya ini diberikan untuk kita melalui kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Allah membenarkan kita, dan melalui Dia kita diperdamaikan kembali dengan Allah, sehingga hubungan manusia dengan Allah dibaik pulih seutuhnya dalam Tuhan Yesus, dan menjadikan kita yang percaya kepadanya manusia baru yang membawa gambar Allah karena memiliki Kristus di dalam hati. Inilah maksudnya lapar dan haus akan kebenaran. Sebagai orang-orang percaya, kita harus sentiasa lapar dan haus akan kebenaran ini. Kita harus benar-benar merindukan kebenaran seperti orang yang lapar dan haus merindukan makanan dan minuman, tidak dapat dipuaskan kecuali dengan makan dan minum. Saudara-saudari, hanya setelah kita makan dan minum, barulah merasa puas, meskipun masih kekurangan dalam banyak hal. Kerinduan kita akan berkat-berkat rohani harus sungguh-sungguh bagaikan suatu permohonan yang sangat mendesak. Berikanlah ini kepadaku, aku akan mati. Semua hal lain adalah sampah dan tidak dapat memuaskan. Berikanlah berkat-berkat rohani ini kepadaku, maka puaslah aku, meskipun yang lainnya tidak aku miliki. Saudara-saudari, lapar dan haus adalah disebabkan selera yang akan berulang kembali dan memerlukan kepuasan yang segar setiap masa. Demikian juga dengan keinginan akan berkat-berkat rohani, tidak akan dipuaskan selama-lamanya dengan apa yang sudah ada, melainkan mencari dan meminta curahan anugerah kasih yang menyegarkan setiap hari. Barulah keinginan itu mendapat kepuasan. Jiwa yang disegarkan sentiasa memerlukan makanan kebenaran firman Tuhan dan anugerah untuk melaksanakan pekerjaan hari lepas hari, sama seperti tubuh jasmani memerlukan makanan. Orang yang lapar dan haus harus bekerja keras untuk menginginkan, untuk mendapatkan tenaga. Demikian pula kita tidak boleh hanya menginginkan berkat-berkat rohani saja, melainkan harus bersusah payah untuk mendapatkannya dengan menggunakan berbagai sarana, termasuklah melakukan kebaikan dan kebajikan
membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Dalam bukunya tentang pembelajaran agama, Dr. Hammond memberi perbedaan antara lapar dan haus. Dia menulis, lapar adalah keinginan akan makanan supaya tetap kuat dan bertenaga. Ia bagaikan kebenaran yang menguduskan. Sementara haus adalah keinginan akan minuman untuk menyegarkan. Ia bagaikan kebenaran yang membenarkan sehingga kita merasa pengampunan dan pemulihan Tuhan. Orang-orang yang lapar dan haus akan berkat-berkat rohani akan berbahagia oleh karena dipuaskan dengan berkat-berkat yang ada. Bagaimanapun kita harus paham bahwa jiwa akan terus merasa lapar dan haus akan sesuatu. Oleh sebab itu orang-orang yang merasa lapar dan haus pada perkara yang benar akan diberkati dengan kepuasan di dalam hidup. Kepuasan itu hanya Allah satu-satunya yang mampu mengisi jiwa. Anugerahnya cukup untuk memenuhi keinginan yang benar. Dia akan memenuhi orang yang lapar dan haus itu dengan anugerah kebahagiaan. Maka itu mereka mengalami kepenuhannya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 35, Allah memuaskan dan melimpahi orang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya diusirnya sehingga pergi dengan tangan yang hampa. Dan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 25, firman Tuhan berkata, Aku akan menyegarkan mereka yang lelah dan mengenyangkan mereka yang lemah karena lapar. Kebahagiaan dari Tuhan adalah kebahagiaan surgawi, memuaskan jiwa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, saya ringkaskan seperti ini. Kita berbahagia apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita. Karena kerendahan hati kita akan mewarisi kerajaan Allah di bumi dan kerajaan Allah di surga. Kita berbahagia apabila kita sentiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena kita akan dipuaskan. Sebagaimana kita lapar dan haus dengan makanan dan minuman, demikian juga kita harus lapar dan haus akan kasih Allah. Rasa lapar dan haus hanya dapat dipuaskan apabila kita makan dan minum. Demikian juga keinginan dan kerinduan kita akan Tuhan dapat dipuaskan apabila kita minum air hidup dan makan dari roti hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah sumber kebahagiaan yang sejati. Kita akan sambung khotbah ini pada minggu yang akan datang. Untuk kali ini sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat ICIB melangkah baru yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita dengar dalam pengumuman minggu yang lalu, bahwa pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Dan saya harap saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing sudah sediakan roti dan juga minuman untuk teman-teman yang ada bersama-sama, dan juga khususnya untuk keluarga, dari keluarga yang ada bersama-sama mendengar dan mengikuti ibadah kita pada
Perjamuan kudus dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada sidang di Korintus. Suratnya yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23, menjelaskan bahwa roti yang kita akan makan sebentar lagi melambangkan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan, yang sudah disalibkan, yang sudah mati untuk orang-orang yang percaya. Sementara minuman yang akan kita minum sebentar nanti melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib buat pengampunan dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dimanapun juga kamu berada. Mari kita berdiri bersama-sama sambil pegang roti di tangan masing-masing. Pada waktu malam ketika Yesus dikhianati, Yesus mengambil roti dan membagi-bagikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya. Dia berkata kepada mereka, "Ambillah dan makanlah roti ini, karena roti ini melambangkan tubuhku yang sudah diserahkan buat kamu." Mari kita makan daripada roti ini bersama-sama. Begitu juga setelah mereka habis makan, Tuhan Yesus mengambil cawan itu dan berkata, "Cawan ini melambangkan darahku yang sudah tercurah di atas kayu salib buat pengampunan dosa-dosa manusia." Mari kita minum bersama-sama daripada cawan. Setelah mereka habis makan dan habis minum, Tuhan Yesus berkata lagi, "Buatlah acara ini sesering mungkin, karena perjamuan kudus adalah suatu gambaran bahwa orang-orang yang percaya akan memberitakan Injil kebenaran." Roti dan cawan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan banyak. Perjamuan kudus kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang dalam satu lagi siri khotbah kebahagiaan, yaitu siri yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan dan perjamuan kudus yang telah dijalankan oleh Reverend Richard. Puji Tuhan karena kita telah mengadakan perjamuan kudus sekalipun dalam ibadah cara maya. Oke, pada saat ini kita akan memberi persembahan, persepuluhan, dan pemberian khusus. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang perkasa, yang luar biasa, terima kasih atas kesempatan ini.
pada pagi hari ini kami sudah menyediakan untuk kemuliaan-Mu, persembahan, persepuluhan, dan juga pemberian khusus Bapa di sorga. Biar kami memberi dengan penuh sukacita, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Biar Tuhan terus-menerus memberkati pekerjaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, sehingga kami beroleh sukacita yang besar karena Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi ini kita ada dua cara untuk memberi. Yang pertama ialah secara online. Nomor account 6379294735 Public Bank, ya, jangan lupa Public Bank. Nanti tersilap susah pula, ya. Dan yang kedua ialah secara tunai. Diminta kelompok sel atau ketua keluarga mengumpul uang itu, dan apabila tiba waktunya, kalau gereja ini kita boleh beribadah di gereja, boleh diserahkan, ataupun kita boleh juga terus menyerahkan kepada bendahari sidang, yaitu Dekan Ishak atau Penatua Pol pada bila-bila masa selepas kita bertemu ataupun selepas kita berjumpa dengan mereka ini. Oke, saya harap ini jelas supaya kita semua dapat menunaikan tanggung jawab kita, dan sebagai satu ibadah kita kepada Tuhan. Oke, saya harap kita sudah transfer bagi yang online, bagi yang memberi secara tunai. Saya percaya kita sudah mengumpulkan uang itu kepada ketua keluarga. Puji Tuhan, fungsi keinsanai diri, Tuhan berkati kau. Jadi untuk doa berkat ataupun menutup ibadah kita pada pagi ini, kita persilakan sekali lagi Reverend Richard untuk doa berkat. Fungsi kau. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita telah melaksanakan ibadah kita hari ini dengan baik. Kita bersyukur atas kru-kru yang telah berusaha untuk menjayakan ibadah kita online pada hari ini. Mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Saya akan berdoa untuk menutup dan doa pemberkatan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada hari ini.
dalam ibadah kami, walaupun melalui online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Di mana-mana Tuhan ada, dan apa juga cara yang kami pakai untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu, Tuhan akan pakai dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pimpinan Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai akhir. Sebentar lagi kami akan keluar daripada tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami akan bertemu kembali pada masa-masa yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja saudara-saudari berada, mari angkat tangan semua kepada Tuhan, tanda bahwa kita akan menyerah dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa kita di surga akan memenuhi kita dengan berkat kasih yang membuat kita mengasihi orang lain, kasih yang telah menyelamatkan kita, kasih yang membuat kita mengasihi orang-orang yang bersalah terhadap kita. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, damai yang sempurna, damai yang diberikan Tuhan daripada surga, yang membuat kita bersukacita dan bersyukur di dalam segala keadaan apapun. Terimalah berkat daripada Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan untuk kita, menolong kita pada waktu kita dalam kesusahan, menghibur kita pada waktu kita dalam kesusahan, dan menyembuh kita pada waktu kita dalam kesakitan. Roh Kudus akan menyertai kita mulai daripada hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Kita bertemu kembali pada minggu yang akan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Come on, that's good. Sebab Kau yang layak dipuja. Come on, come on. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.